Di video ini kita akan eksplor bisnis dari BBNI berdasarkan kinerja sepanjang tahun 2022. BBNI membagi bisnisnya menjadi 6 lini bisnis. Segmen pertama adalah korporasi yang mencakup fasilitas keuangan untuk keperluan perusahaan dengan plafon kredit di atas 500 miliar dan omset per tahun di atas 1,5 triliun. Segmen menengah dan kecil, melayani pinjaman di atas 15 miliar sampai 500 miliar untuk menengah dan hingga 15 miliar untuk segmen kecil. Kemudian segmen konsumer yang mengelola nasabah individual dan nasabah non-bisnis. Kemudian segmen treasury dan internasional yang melayani transaksi valuta asing, fixed income, capital market, hingga supervisi cabang luar negeri. Kemudian segmen kantor pusat yang mengelola cost center untuk mendukung segmen lainnya. Sedangkan segmen entitas anak mengelola seluruh transaksi dari entitas anak yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, sekuritas, hingga modal ventura. Untuk revenue per 2022 yang didapatkan dari pendapatan neto dari bunga dan syariah, BBNI menghasilkan 41,3 triliun, naik 8,37% secara year on year, dan laba bersih sebesar 18,3 triliun, naik 68% secara year on year. Jika kita breakdown pendapatan neto dari bunga dan syariah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kontributor terbesar berasal dari dua segmen. Segmen konsumer dengan 29,7% dan segmen korporasi dengan 26,9%. Sedangkan segmen kecil berkontribusi 19,7%, segmen menengah 12,4%, segmen treasury 5,7%, segmen kantor pusat 4,5%, dan segmen entitas anak dengan 1%. Ini adalah tabel pertumbuhan antar segmen untuk periode 2001 hingga 2022. Segmen korporasi mengalami penurunan minus 4,9%, segmen menengah naik 11%, segmen kecil naik 13,2%, segmen konsumer naik 11,1%, segmen treasury dan internasional naik 5,3%, segmen kantor pusat naik 86,8%, segmen entitas anak naik 11,1%. Dari semua segmen ini, segmen kecil mengalami peningkatan yang paling tinggi dari segmen lainnya dengan 13,2%. Kita bisa melihat seberapa besar market share BBNI di industri perbankan nasional melalui 3 klasifikasi, berdasarkan aset, outstanding kredit, dan outstanding dana pihak ketiga atau DPK. Berdasarkan aset, per 2022, BBNI memiliki pangsa pasar sebesar 9,8% dari industri perbankan di Indonesia. Total aset perbankan nasional ada di 10.488 triliun, sedangkan BBNI memiliki aset sebesar 1.000 triliun. Berdasarkan outstanding kredit, BBNI menguasai 10,3% market share di industri perbankan nasional. 2022, total outstanding kredit perbankan nasional ada di 6.275 triliun, sedangkan BBNI sebesar 646 triliun. Berdasarkan DPK di industri perbankan, BBNI memiliki market share sebesar 10,1%. Total dana pihak ketiga di industri perbankan nasional sebesar 7.647 triliun, sedangkan DPK BBNI sebesar 769 triliun. Untuk 2022, BBNI berhasil menyalurkan kredit sebesar 646,18 triliun, di mana jumlah ini mengalami kenaikan 10,9% dari tahun 2021 yang sebesar 582,43 triliun. Sedangkan untuk dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito, per 2022 BBNI berhasil mencatatkan kenaikan 5,5% dari 729,2 triliun di tahun 2021 menjadi 769,26 triliun di tahun 2022. Manajemen juga menambahkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga ini juga diperkuat dengan peningkatan rasio dana murah atau CASA dari yang sebelumnya 69,4% di 2021 menjadi 72,4% di 2022. Ini adalah perbandingan rasio kinerja BBNI dibandingkan rata-rata industri bank umum konvensional per Desember 2022. Rata-rata rasio profitabilitas yaitu NIM atau Net Interest Margin industri ada di 4,8%, sama dengan NIM BBNI. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Kemudian rata-rata rasio permodalan yang diukur dari CAR, industri berada di 25,62%, sedangkan BBNI di 19,3%. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik. Rata-rata rasio likuiditas yaitu LDR industri perbankan ada di 78,98%, sedangkan BBNI 84,2%. Rata-rata LDR yang normal ada di sekitar 80 hingga 90%. Rata-rata rasio kualitas aset yang diukur dengan NPL industri ada di 2,44%,
Sedangkan BBNI ada di 2,8%. Semakin rendah NPL, maka semakin baik. Kemudian rata-rata rasio efisiensi yang diukur dari Bopo di industri perbankan ada di 78,70%, sedangkan BBNI di 68,6%. Semakin rendah rasio ini, maka akan semakin baik. Oke teman-teman, semoga breakdown di video ini bisa membantu untuk lebih memahami bisnis dari BBNI.